Di era modern sekarang ini, di mana teknologi, terutama teknologi informasi, semakin maju dan banyak membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat. Kemajuan teknologi informasi seperti sekarang ini tentunya memberi banyak pengaruh baik dan buruk pada kehidupan di masyarakat. Ada banyak contoh dari kemajuan teknologi saat ini yang dapat kita gunakan untuk memudahkan kehidupan kita, yang artinya dampak positif dari kemajuan teknologi informasi, seperti blogging, email, Google Scholar, dan sosial media yang banyak penggunanya baik dari anak-anak maupun orang tua. Selanjutnya akan kami jelaskan apa itu blogging, email, Google Scholar, dan sosial media untuk menambah wawasan kita mengenai website dan aplikasi sebagai bentuk dari kemajuan teknologi informasi, serta nantinya dapat menggunakan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari untuk hal-hal yang bermanfaat dan memudahkan urusan kita. Blog ialah sebuah web page atau juga homepage yang kemudian dikembangkan kembali menggunakan fasilitas yang memadai, sehingga user atau penggunanya bisa memprogram tampilan halaman blog dengan mudah dan juga cepat, tanpa mengubah web page secara menyeluruh. Blogging atau ngeblog ialah suatu aktivitas seseorang maupun kelompok dalam hal mengelola blog. Blog juga biasa diartikan sebagai akronim weblog. Blog dapat diartikan juga sebagai aplikasi website berisi tulisan-tulisan yang kemudian diposting ke suatu tampilan web umum. Dalam sejarahnya, blog merupakan singkatan dari weblog. Weblog sendiri adalah nama yang dipakai pertama kali oleh seseorang yang bernama John Borger, tepatnya pada tahun 1997 bulan Desember. Istilah weblog itu dipakai sebagai penyebutan website milik pribadi yang terus-menerus diupdate secara rutin, dan juga terdapat website-website yang lain. Situs Pitas ialah situs pertama yang menemukan atau membuat blogging online secara layanan dan juga tidak berbayar, yaitu tepatnya pada tahun 1999. Sebulan setelahnya, perusahaan dari San Francisco yang bernama Pira Laboratory juga mengeluarkan blogger yang sampai saat ini masih jadi blogger terbesar. Fasilitas yang disediakan yaitu siapapun bisa menciptakan blognya sendiri hanya dengan kemampuan dasar HTML dan pemrograman web secara online dan gratis. Macam-macam blog yaitu blog politik, blog pribadi, blog bertopik, blog kesehatan, blog sastra, blog perjalanan atau traveling, blog riset atau penelitian, blog hukum, blog media, blog agama, blog pendidikan, blog petunjuk, blog bisnis, dan blog pengganggu. Menurut pengertiannya, mailing list adalah salah satu media atau sarana yang penting yang sering digunakan para pengguna internet untuk berkomunikasi. Mailing list atau yang sering disebut dengan milis merupakan wadah bertukar informasi melalui internet yang berbentuk surat. Situs web atau juga yang sering disebut dengan portal internet ini disediakan secara gratis. Semua orang dapat menggunakan milis apabila mereka sudah mendaftar menjadi anggota, dengan cara login yang tersedia di setiap portal online. Mailing list atau milis adalah layanan rantai email di internet atau intranet. Banyak di antaranya sebagai pengganti dari kegunaan pada forum diskusi secara online seperti Yahoo Mail atau email pada Yahoo. Portal yang sering digunakan ialah seperti Google. Milis sering dipakai oleh orang yang mempunyai kesukaan yang sama seperti dalam bidang kajian, hobi, dan lain sebagainya. Dan kebanyakan yang ditemukan ialah kesamaan etnik. Contohnya seperti etnik Jawa yang dimana mereka memanfaatkan milis untuk berkomunikasi satu sama lain. Milis yang digunakan oleh para etnik ini disebut dengan rantaunet. Rantaunet dibikin pada tahun 1990-an untuk pertama kalinya, yang dimana milis ini dipelopori oleh para perantau di luar negeri. Para anggotanya pun dari berbagai kota dan juga negara. Ada beberapa fungsi dari mailing list. Yang pertama, memberi informasi secara cepat. Kedua, dimanfaatkan sebagai sarana diskusi. Ketiga, melakukan promosi secara tepat sasaran. Keempat, menghemat dana untuk informasi.
Google Scholar. Google Scholar juga dikenal sebagai Google Cendekia. Dalam bahasa Indonesia ialah penawaran terbaru perusahaan Google ketika memulai debutnya pada tahun 2004. Google Cendekia ini menawarkan layanan gratis dan lengkap, termasuk materi yang tidak diragukan lagi bermanfaat dalam format PDF. Google Cendekia adalah salah satu alat yang ditawarkan untuk memudahkan para sarjana, mahasiswa, dan lainnya untuk melakukan pencarian informasi yang ditargetkan. Akun untuk mesin pencari umumnya diketahui ada. Google Cendekia memiliki fitur baru pada tahun 2006. Impor kutipan dan manajemen perpustakaan adalah dua dari fungsi tersebut. Tentu tidak itu saja. Google Cendekia masih dibuat sampai sekarang dan akan terus begitu agar mengikuti perkembangan zaman. Adapun manfaat dari Google Scholar ialah untuk menambah referensi saat menulis makalah dan untuk memberikan informasi mengutip tulisan seorang pakar akademik yang keahliannya berkaliber tinggi. Digunakan untuk banyak siswa karena melambangkan pengaruh pengetahuan pakar tersebut terhadap masyarakat. Google Scholar bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk memudahkan pengerjaan tugas dari dosen, seperti mencari buku dan juga jurnal maupun artikel. Media sosial merupakan sebuah layanan online yang dapat digunakan oleh para penggunanya dengan sistem yang mudah, baik digunakan untuk membuat konten, membagikan informasi dunia maya. Ada banyak jenis sosial media, di antaranya adalah Wiki, Instagram, TikTok, WhatsApp, Twitter, dan masih banyak lagi yang cukup populer bagi sebagian orang di dunia. Media sosial berkembang pesat berkat internet. Tidak ada tentang kelahiran internet itu sendiri. Memahami kapan TCP/IP diperkenalkan atau kapan lahir World Wide Web atau WWW ditampilkan. Momen yang tak terlupakan, jaringan global dibentuk pada 29 Oktober 1969. Populasi dari pengguna sosial media sangat besar, yang dibuktikan dengan sosial media yang sudah menjadi bagian dari integral bagi masyarakat. Dan beberapa negara menunjukkan pengguna sosial media lebih banyak daripada tingkat populasi di negara tersebut. Klasifikasi sosial media. Yang pertama, proyek kolaborasi, yaitu situs web memungkinkan pengguna diubah, tambahkan atau hapus konten. Konten yang diaktifkan di situs ini, misalnya Wikipedia. Yang kedua, blog dan microblog. Pengguna dapat mengekspresikan apa saja dengan lebih bebas di blog ini, melampiaskan atau berbagi, mengkritik kebijakan pemerintah. Contohnya Twitter. Yang ketiga, konten. Pengguna situs web ini adalah berbagi konten. Konten media seperti video, electronic book, gambar, dan lain-lain. Contohnya YouTube. Yang keempat, situs jejaring sosial. Aplikasi yang memungkinkan pengguna izinkan untuk terhubung ke bagaimana data pribadi dibuat. Jadi saya bisa terhubung dengan orang lain. Informasi individu dapat seperti foto, contohnya Facebook. Yang kelima, virtual game world. Lingkungan simulasi komputer yang dihuni oleh banyak pengguna yang dapat membuat avatar pribadi dan secara bersamaan menjelajahi dunia maya secara mandiri, berpartisipasi dalam aktivitasnya, dan berkomunikasi dengan pengguna lain. Contohnya Mobile Legends. Yang keenam, virtual social world. Aplikasi yang mensimulasikan kehidupan nyata melalui internet, contohnya Second Life, Math, dan Google Earth. Manfaat sosial media. Yang pertama, memudahkan berinteraksi dengan orang banyak. Yang kedua, pergaulan luas. Yang ketiga, jarak dan waktu bukanlah halangan. Yang keempat, memudahkan pengekspresian diri. Yang kelima, memudahkan penyebaran informasi. Dan yang keenam, biaya lebih murah. Audio Jungle.